أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Mukarramah para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 68. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hasilul kalami anna ma'na huduril qalbi huwa ruhus salah, anna aqalla ma yabqa bihi rumqur ruhi indal huduri inda takbir an-nuqsanu minhu halaqun biqadri ziyarati alaihi tambasitur ruhu bi'ajih salah kam min hayyin la halaqa bihi qaribun min mayitin fasalatul ghafili bijamiha inda takbir kamathli hayyin la halaqa bihi fanas'alullah husnal aun. Artinya dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu bahwa amanah hadir hati di dalam sembahyang itu yaitu ruh sembahyang, yakni hidup bagi sembahyang, dan pada bahwasanya sekurang-kurang barang tinggal dengan dia keadaan ruh dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram, maka yang kurang daripadanya itu yaitu binasa sembahyang pada zahir. Dengan sekadar lebih atas demikian itu lebih segera hidup roh sembahyang itu dalam juz'u sembahyang, dan beberapa daripada yang hidup pada hati ada gerak dengan dia, yaitu hampir ya daripada mayit. Sembahyang orang lalai pada sekalian sembahyang itu malaikat ada hadir hati pada ketika takbir ihram itu juga, maka itu seperti orang hidup yang tiada dengan dia gerak, itu tiada baginya faedah. Kami memohonkan Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolongan. Adanya kesimpulan daripada rahasia sembahyang bahwa salatnya itu harus hidup, maka hidupnya salat tadi yaitu ingat, maka dicontoh oleh beliau beberapa orang hidup tapi kada bergerak, kayak orang mati aja. Maka salat orang yang kada ada hudur diumpamakan seperti orang yang mati. Seolah-olah maknanya bahwa Allah Ta'ala telah memerlukan kita salatnya itu agar supaya kita hidup
kita supaya hidup. Kita ini pada zahirnya hidup, hakikatnya mati. Allah bersifat hayat hidup, kita bersifat mautun mati. Itu salawasan. Itu kayak apa? Supaya kita kada mati hidup. Ka Allah ulahlah salatnya itu. Doakan wan kita. Salatnya itu awalnya hanya pada martabat susunan gawian Rasulullah. Dan kita menjadi hukum syariat. Ada hidup belum dah. Kemudian begitu kita kerja, lalu kelihatan kayak ada gerak sudah berdiri betul, pokok kayak tidak. Tapi hidupnya dengan kita, artinya jadi perbuatan kita. Lalu ditambahi si kita tadi harus hudur hati, ingat on Allah Ta'ala, baru salatnya itu hidup salat dengan Allah. Kalau salat adalah perbuatan Allah, artinya ulahannya di dalamnya ada perintah pada kita. Allah memperbuat, artinya maulah, kemudian diperintahnya. Lalu hidup salat. Itulah yang dinamai sebenar-benar salat. Salat hidupnya dengan Allah. Artinya kadada gawian si manusia, semata-mata perbuatan Allah. Hudurna itu ngadannya. Salat gawian kita, maka salat itu matinya. Kada hidup. Karena kada ada rohnya. Roh salat itu kada ada. Kita lagi nang kayak apa salatnya. Apabila salatnya mati, kada ada manfaat sama sekali. Apabila salatnya hidup, nah itu nang bernilai. Baru mula salat tadi pada zahirnya gawian badan ini hidup dengan roh. Berarti si kita adalah mati. Karena roh itu sifatnya adalah mautun mati. Maka harus dipanakan badan ini di waktu salatnya itu. Baru mula salat adalah gawian roh. Roh itu akal Allah, ya perbuatan tadi. Maka hiduplah ya dengan Allah. Itulah yang dinamai hidup. Di mana mandakna ini hudurul qalbi di jiwa kita. Allah Ta'ala tenang maulah memperbuat di jiwa kita menaruh. Nabi Muhammad itu yang kita ikut di jiwa kita menaruh. Ada di dalam majelis, karena memang kita bolehkan tinggal Nabi Muhammadnya di majelis. Ada di Madinah, mulai kita indah mbah berziarah di Madinah, pulang ke Indonesia tak tinggal dalam Nabi Muhammadnya di Madinah. Hudurul qalbi di dalam jiwa menaruh Rasulullah.
masing-masing hanya kada sikung aja seberataan masing-masing. Dipercontohkanlah di waktu siang hari. Siang hari itu namulah siang Allah, tapi ada tandanya yaitu matahari terbit. Begitu matahari terbit, maka sinarnya itu masing-masing mendapat seberataan dan mengakui seberataan bahwa itu sinar matahari. Terus sinar matahari itu terus sampai pulang terbenam di ufuk barat. Selesai sinarnya. Di waktu sudah terbenam tetap hadir. Di waktu siangnya itu tadi matahari juga. Di dalam jiwa masing-masing karena merasakan juga. Ada yang merasa panasnya sedang. Ada yang merasa panas benar. Ada yang merasa lebih daripada kata panas. Masing-masing ini itu. Nah, kayak itu juga kesimpulan sembahyang bermula salatnya itu adalah di dalam jiwa masing-masing. Tapi di waktu berjamaah aja, tinggal berjamaah aja udah boleh kita tinggal salat dah. Karena hakikatnya itu nang dibawa bulik. Nang rohus salahnya tentang udhurul qalbi huwa rohus salah. Nah itu baik di waktu beribadah, di luar beribadah, di waktu berserta dengan orang banyak atau di waktu sendiri, di waktu terjaga atau di waktu tidur, di waktu hidup atau sudah mati. Nah ini kan permasalahannya toh, karena kada ditaruh di jiwa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sebenarnya di jiwa menaruh Nabi Muhammad toh. Kada di waktu berdiri ini itu kada. Waktu berdiri itu menghormati tentang tazkirah kelahiran beliau. Jadi taruh di jiwa masing-masing. Terserah, yang penting ada Nabi Muhammadnya kayak itu nada. Kayak sama tadi ada panas benar dingin aja, ada panas benar terserah. Amalnya batas di waktu salat mulai takbir sampai assalamualaikum. Kayak orang hidup kada bisi garak. Hidup ay orangnya mencelang mata. Tangannya kada barak, kari kada bergerak, tapi beli badan, kepala kada singgarakan, mata cilang-cilang. Dia kada akan hidup kada juga, pada akan mati kada juga. Apabila badan kita dan roh kita kada ada Rasulullahnya, ayah orang pada akan hidup kada juga, pada akan mati kada juga. Ada bermanfaat dah. Nah ini kesimpulan beliau dah. Roh salat tu ya Nabi Muhammad tu nang mula Allah Ta'ala sudah dah. Dan ketahui hai orang yang saleh yang menjalani jalan akhirat bahwa amal yang batin di dalam hati yang dia dengan dia disyarat sah sembahyang pada batin itu dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang terhadir hati adalah kesempurnaan hadir hati dengan 6 perkara. Ini apabila sudah dikaifiatakan ditafsir. Tatama huduru qalbi hadir hati di dalam sembahyang. Ingat bahasa kita. Ada dagawian kita nah itu.
Ada tafahum ini mempahamkan segala bacaan dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Ketiga, ta'zim, menghadirkan kebesaran Allah seolah engkau di hadapan hadrahnya. Keempat, al-haibat, takut akan Allah serta hebat akan kebesarannya. Al-lima, rajai, harap rahmat Allah dan harap akan diterima akan ibadahmu itu. An-haya, ma'lu akan Allah sebab taksir pada beribadah kepadanya. Nah itu kesimpulannya, yaitu ada wujud Rasulullah, kesimpulannya itu nang maulah Allah, nang anamnya disimpulkan ke situ. Harap ibadah kita supaya diterima, kada kawa kita kada meliwati mengikuti Rasulullah. Malu kita sebab taksir ibadah kalau kada memandang keagungan Rasulullah itu malu memberi sopan seorang. Mana kemuliaan kita? At-ta'zim, menghadirkan kebesaran Allah. Di mana kebesaran Allah kada di Rasulullah? Tafahum, pahamkan segala bacaan dalam sembahyang, hadirkan maknanya. Siapa yang kau paham sembahyang kada Rasulullah juga? Hadir hati dalam sembahyang nang hadir itu Rasulullah juga. Nang maulahnya Allah dan nang memberi anugerah Allah. Kita ini umatnya disuruh mengikut. Disuruh mengikut enggak ada. Kadang-kadang memakainya lalu tak mengikut Rasulullah, lalu kada kita kalau tak mengikut aja. Kawan dia bawaan, ayo kita berjalan, ya kawan. Naik motor nih, awal bang nang menyupir, menyatang satang motor, kita di belakang. Kita lah menyatang lain, kawal. Ada ikut aja bang. Teman membawa berjalan dari siapa? Kawal. Bah sampai di tujuan siapa tuh? Tujuan siapa? Tujuan kawal. Kita apa? Umpat. Kalau kita mengaras aku di mana? Kitanya di belakang duduk. Orang yang menyetir. Orang samuan dan seluruhnya. Apabila engkau dengarkan ya bang, maka hadir dalam hati makan hara-hara yang disarukan pada hari kiamat. Engkau ingat akan kesusahan hisab pada hari kiamat. Orang ajanna Allah Akbar, Allahu Akbar. Nah itu seolah karena di waktu di hari kiamat kita dipanggil orang. 9 bin 9 menghadap kepada Allah. Panggil orang kayak itu. Cuma di dunia ini ya kayak ajan. Diperiksa oleh Allah Ta'ala kitanya. Mulai balik sampai mati. Ujar Allah Ta'ala, aku main jami aja. Kami tanggung jawab makai. Kali jami oleh Allah Ta'ala anggota. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, hati. Kita makai. Baitungan tak. Orang menjami. Mulai balik sampai mati, kemana menggunakan mata, telinga kemana menggunakan, hidung kemana menggunakan, mulut kemana menggunakan, tangan kemana, kaki kemana, hati kemana. Orang menjami aja. Nah itu ingatlah loh, ikhlas hati waktu sembahyang itu kada usah untuk orang lain karena nang memeriksa kita Allah Ta'ala turun martabat peradaban ngarannya ini. Ajar Allah Ta'ala ku ampuni selesai.
Ujar Allah Ta'ala kepariksalah ya baik baiknya kada keadilan kadanta ya Rasulullah ya husiba uziba, apabila diperiksa pasti disiksa orang. Anak kita manusia, nasihatnya diinjami orang lalai matar amanah orang tanah. Sekali ingat lagi, asa ingat kita sudah pacah ban hajar tahun gitu orang udah pacah dah. Orang ajan dah. Kenapa garang? Karena di situ ada kita. Ya Allah ulun na besi gawian. Ulun sembahyang, ulun puasa, ulun berzakat, ulun membaca Quran, ulun nang berzikir, ulun samaan diperiksa orang. Orang tu lain get mo kuminjamin ada. Kamakoy akan diperiksa orang. Ya Allah ini pian sama nang memberi ulun nang pian pariksa nang mana ingat ulun. Ada dia juga. Nang baik datang dari pian, nang kada baik datang dari pian juga. Kalau pun ulun juga nang menanggungnya, ada martabat peradabannya. Nah apa nang diperiksa? Pian menjami ingat pian juga. Jadi sampian pakai, ulun pakai ya. Pian juga nyuruh pakai. Tapi ingat pian juga, ulun makai, pian juga nyuruh. Nah, nang diperiksa. Ada kitanya hatinya mengakui. Kalau salat anugerah Allah, kalau puasa anugerah Allah, kalau berzikir anugerah Allah, baca Quran anugerah kita. Nah, apa juga nang diperiksa orang? Sudah orang tahu dah gawiannya. Tanyaman sedikit kalau tahu nang kayak itu, karena amanah orang waktu hidup sudah diselesaikan. Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu bahwa kamu menunaikan amanah kepada nang punya. Nya kada ya disiksa orang tah. Nah, lagi hidup ini makanya salat urusi diri kita. Supaya jangan merasa kita itu ingat Allah Ta'ala, nah, lagi hidup ini diakui deh gitu. Orang ajan Allah Akbar Allah Subhanahu tahu sudah orang memanggil makna menyampaikan aja ada memeriksa jadinya kalau disebut ngarannya hisaban yasira hisab nang mudah kada diperiksa memudahkan karena kita sudah diselesaikan di waktu hidup la ilaha illallah mati la ilaha illallah dibangkit la ilaha illallah ada mengandalkan gawian kau atau kada kayak itu ya, sangat harus berhati-hati dan belajar bujur ini. Apabila bersuci dari hadas dan dari najis, ingat dalam hatimu bahwa engkau tobat dari maksiat, segala maksiat supaya suci daripada dosa. Baginya sungguh-sungguh menyucikan najis dalam hatimu itu, ujub liyak, bibir hasan, tetap dan berang sebagainya. Kalau belum salah kita hanya ada najis dibersih, dibasuh. Nah, apa hakikatnya orang beristinja tuh? Sebenarnya hakikatnya bertobat dan menghilangkan sifat yang tercela di dalam hati. Nah, apa orang hakikat baudo tuh? Sekalinya isinya bertobat dan meminta kepada Allah supaya diganti dengan kebaikan di anggota wudu. Nah apa arti orang mandi hadas besar tuh janabah ngarannya sekalinya
bertobat, minta kepada Allah jangan lagi lupa dan lalai. Lupa dan lalai itulah disebut janabah. Si ikungan itu cara beristinjanya sudah, cara berwudunya sudah, cara mandinya sudah. Cuma hakikatnya ini. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, apa arti tobat nang sabujurennya ada di kita. Tapi bila masih ada kita tuh pura-pura tobat. Karena dosa nang panggenalnya adalah wujud kita. Judukat jambul la yuqasubihi. Wujudmu tuh nang sabujuren dosa. Ada kaum bahas lagi kemana aja. Mau martabat syariat kah tetap kah itu juga. Martabat hakikat kah itu juga. Tauhid kah itu juga. Tasawuf kah itu juga. 4 ilmu memudahkan wujudmu itu dosa. Kita lagi belajar wujud-wujud. Artinya baharianya belajar dasar entah. Dalam selesai pelajaran. Nah itu istinja sebujurannya, mandi sebujurannya, berwudu sebujurannya. Membersihkan najis nang sebujurannya. Nah itu. Apabila kadar kita lalu diperbaiki akhlak itu, jangan mentang kadada bebarang aja. Nah itu ya tadi. Membersih najis senang ada dalam hati, najisnya ujub, ria, kibir, hasad, ghadab. Ujub merasa diri itu hebat, ria, lebih dari orang lain. Kita puji, lebih kita. Kibir, lebih pada orang lain, tapi mahina ke orang, kibir. Hasad hati kada nyaman melihat orang dapat nikmat Allah. Ghadab, pemarahan orangnya nang dimarahin. Nah, ini hamba Allah. Nah, salah orang memarahin nafsu kita. Kitanya aja nafsu nang dimarahin. Nafsu kita, nafsu nang ada di seluruh nang banama manusia. Nah itu. Selesai masalah bersuci. Artinya kadang kita juga sekalinya kayak itu. Ada pun menutup aurat, daripada zahir menutupi sesuatu yang keji daripada penglihatan manusia. Saja engkau hadirkan di dalam hatimu, engkau tutupi akan sifat yang keji dalam batinmu. Segala sifat kecelakaan dalam hatimu, sucikan hatimu dari segala sifat kecelakaan supaya jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinmu. Bandingkan dengan sifat yang kepujian, maka ketika jadi malu engkau akan Allah Ta'ala saat takut akan Dia. Aurat artinya sesuatu yang apabila dilihat oleh orang kita malu. Ada martabat agama apabila dilihat oleh orang lain maka hukumnya haram, dia berdosa kita. Aurat ngarannya. Umumnya dilihat kita sorangan naik kada apa-apa. Kada ada berdosa. Kita seorang yang melihat. Maka di situ ada kata malu kepada Allah. Maknanya di sini ada khauf. Nah, kita walau di dalam martabat hakikat dan ma'rifat kada ada lagi, tapi ada khauf musiyah dicabut Allah. Allah kuasa memberi, kuasa juga mengambil. Kalau situ ada takutan, itu sebenarnya contoh aurat. Bah kita ini kan ada makrifat kata
kada bermakrifat, kada berhakikat, kada bersyariat, asalnya diberi Allah lalu bersyariat. Awas sembahyang dah lalu berisi Tuhan makrifat karena dah berian Allah, tapi Allah memberi, kuasa pulang mengambil. Itu aurat on kita. Dah kaya pana ini lalu bujur-bujur menyerahkan ke Allah Ta'ala semuanya sudah. Artinya jangan merasa kita nang mengenal Allah dan mengingatnya. Jangan merasa kita nang mengerja perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kurang mampu memberi, mampu mengambil. Membujur-bujur kada merasa kita itu nang asli. Lalu kita tutup seluruhnya. Pamulaan nih kita kalau nang belajar parukunan untuk mengetahui keparduan, belajar sifat 20 untuk mengenal Allah, belajar ilmu hati untuk agar supaya bahalak di hati. Kita pamulaannya belajar apa? Tawak benar mengatakan ini seluruhnya apa seluruhnya. Kita kalau asalnya tuh kita asal pamulaan tuh pantat tahan di situ wujud duka. Kalau tadi tuh jambon tuh imbah itu Allah Ta'ala memberi karena kita pertamanya takarrab ngarannya ma takarraba ilayya mutakarribun bimisli ma faratu alaih. Tidak berhampir diri oleh orang berhampir seumpama aku parduakan. Wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba hampir diri dengan sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepada orang itu. Nah itu nang dicariinnya. Kada kita tapi Allah nang sayang ke kita kayak itu. Kada kita nang mengenalnya tapi Allah nang mengenalkannya. Kada kita nang mengingatnya tapi Allah nang maulahkan ingat. Kada kita nang menggawinya tapi Allah nang maulahkan gawiannya. Nah itu salamatan sudah itu. Adapun menghadap kiblat maka itu hadirkan dalam hati bahwa engkau berhadap kepada kiblat. Mau yang batin itu Allah, yang berpaling hatimu kepada lain dari Allah. Seperti zahirmu berhadap pada Ka'batullah. Jangan berpaling kepada pihak lain di pihak Ka'batullah. Imam Ghazali Allah a'lam nahu kama la yatawina wajhu ila jihatil baiti illa bi insaf an ghairiha ala yansiru qalbi ila Allah illa bi tabarik amma siwa. Dalam bahwasanya seperti tidak dapat berhadap kamu kepada pihak Ka'bah melainkan dengan berpaling di barang lainnya di pihak Ka'bah Allah, maka demikian lagi tiada dapat berpaling hati kepada Allah karena mengosongkan hati barang lain daripada Allah Ta'ala. Sama aja, nah itu juga caranya mengetahui percontohan Allah. Kita menghadap Baitullah itu pasti kalau lagi menghadap ke lain dan menghadap ke lain batal sembahyang. Hanya arah satu arah di depan kita hati menghadap Baitullah. Kalau lagi ke kanan, kalau lagi ke kiri, kayak itu juga sekalinya di waktu sembahyang kada kawa, kada memang dikosongkan. Dasar memang sayangnya Allah Ta'ala itu maknanya kosong yang lain tuh Allah Ta'ala sayangi Allah Akbar sudah.
Tanda sayang Allah Ta'ala kita ya kawa salatnya itu, kawa berdiri betul, kawa rukuk, kawa sujud, bacaannya kawa dibaca. Allah Ta'ala sayang on kita ngarannya, coba aja kada sayang, walaupun ada ilmunya dan bisa menggawinya, tapi Allah kada sayang, kada kawan gawi. Lalu dikosongkan, maknanya kada ada yang lain. Sabda Nabi semenjak amal Abdullah salah pakana hawa wajhu qalbuhu ilallah insaf kayaumin waladat ummuhu. Apabila beliau seorang hamba Allah kepada sembahyangnya adalah hawanya, kasihnya. Mukanya hatinya berada pada Allah, sejak berpalingnya dari segala dosanya seperti pada hari diperanakan oleh ibunya. Allahu Akbar, ada dia lagi sing dosa, ada wujud kita. Kahilanglah nang bernama dunia, hilang juga nang bernama akhirat, nang ada la ilaha tiada mawujud kecuali Allah. Nah kada ada lagi nang bernama badan, nang bernama hati, nang bernama ruh, nang bernama sir, kada ada lagi. Nah itulah arti penghapus dosa. Assalamualaikum, kayak lahir bahasa jahir. Taka masuknya ini dalam rahasia, jangan dikeluarkan karena bisa mana orangnya. Kayak pupuyok kemana ke berjalan, hari hujan bang mana pupuyok itu harus disimpan, diranayakan di dalam, luarnya ini tetap memegang istiqamah pada martabat syariat kayak itu gitu dong dah. Nyata salah astagfirullahnya yang baik alhamdulillah, padahal kada ada lagi seorang. Adapun berdiri betul, nah itu sambungannya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Jika ada najasah yang mutawassithah, itu ainiyah, ada bandanya, wajib kemudian pada ainnya, bandanya menghilangkan rasa, bau dan warnanya, seperti hukum menghilangkan najasah mughalazah, najasah apa yang ainiyah juga. Cara menghilangkannya sama, jangan dihilangkan tadi bandanya dan rasa, bau dan warna. Tapi jika tinggal warnanya atau baunya karena suka menghilangkan dia, seperti warna darah atau bau khamar dan sakit tiada hilang ya dengan belagah, menghilangkan dia dengan dikikis dengan kayu atau dengan kuku umpamanya, itu tiada ngapa, suci juga tempat nang dibasuh. Najis mutawassithah selain daripada dicemukkan lezat, yaitu anjing dan babi mukhafafah, kancing kakanak masih menyusu, laki-laki kakanaknya, yang lain pada itu ya mutawassithah ngarannya. Kami bayaran itu mutawassithah, dari binatang sama aja. Ya ini ya, tak ada bandanya, cara menghilangkannya, menghilangkan bandanya. Amannya kada melihat mata nih, ya rasa ngarannya, babe sobera itu rasa kata. Kemudian hilang juga, baunya hilang juga, warnanya. Sekalinya kada mau hilang warnanya, baunya. Kayak panennya karena suka, no. Sadang lebih besok tetap ada bau.
Seperti misalnya warna darah. Perempuan domen lalu di celana dalamnya karena secara darah sadang dari sikat hilang sudah darahnya tapi warnanya tertinggal. Apa hukumnya celananya itu? Boleh dipakai sembahyang. Maka ada warna darah itu dimaafkan. Kenapa? Alasannya jadi dimaafkan sukar. Kajindak aku aja kada nyaman itu maka tasarapian nukar biasa. Ininya hukum menjamadakan kayak ini kayak apa? Kan hukum ngarannya. Hukum najis mutawasitan. Nah, bacaannya hanya suci juga tanpa nang dibasuh. Contoh ada masalah sukar. Kadang disabuni disikat ya apa ada jadi rubik aja mau bacir hukumnya haram merubik baju nang baik-baik kenapa dulu lah ada yang mau dia makan wajah ini beri supat seorang sudah nang gigi paculan dah intinya udah sadang aja apa bahasa aja karena itu kada ada bang nama gawinya sampai lubang-lubang ada apa jadi ulah dilubangi nyamannya nang keadaan baju untuk melindungi daripada sinar matahari dan untuk melindungi daripada penyakitnya supaya jangan kena penyakit karena digigit nyamuk karena apakah penyakit kadangnya baju kita on lagi muda tahu lagi lah dipelihara benar nih badan nih mun sudah tua tuh udah panas aja lagi nyobatnya nih itu kurang panas jalan kas mati nggak ada percaya takung nih ya nang tua-tua kenapa sidin panas kayak ini panjang umur panas munjut kawanan sidin matian deh itu tinggalin mun ada kawal sidin nang kurang pemangkih nih jejer nih panjang di umur unjun panas matahari badan di panas akan ada usaha putih-putih tuha juga sudah bawa sembahyang nah nyaman sihatnya unjun menghilangkan dunia itu unjun nantinya ingatan hilang masalah dunia iwak jangan dilihat setting iwak tak ada bergerak kada ada nur di dalamnya sadang dah ada mukana juga iwak nih ingatan paguruan puja sidin becana ini mau ikan hendak dipadakan kamu unjunan pulang sabaritaan sawat lagi kita unjun guru nau bahari padahal ilmu orang supaya sugi jadi ngalih juga baik seorang sugiran itu bahkan kebanyakan sugi kan kada apa-apa atau bau kamar botol bau masih ada tapi dibersih apa sudah botol ya suci hukumnya botol dipotong diolah jadi gelas boleh aja dan jika ada najasah mughalazah sekalipun anjing bekas menjilat tadi dibasuh apa semuanya sudah dengan 7 kali basuh atau 1 kali dengan bercampur tanah ya airnya tuh keruh ada hilang juga sekalinya baunya ada itu kada apa-apa ya sekalipun bacaannya mau pakatlah si Mahaja dan Syekh Ramli atau nihayah tersalahan baik kata Syekh Jarkasi dalam Khadim jika tanggal warnanya baunya pada suatu tempat dia adalah suci tempat itu dan jika suka menghilangkan dia sekalipun karena kuat dilalah keduanya atas tinggal ain najasah itu pendapat daripada Syekh Jarkasi berbeda sidin tetap karena sengit sidin juga artinya bahwa apabila warnanya masih ada baunya masih ada
tetap hukumnya najis, ujar Sidin. Tapi sikong aja Sidin, berdua si Ibnu aja si Ramli, kada najis lagi dimaafkan, artinya najis pang juga tapi dimaafkan. Salah pang itu, ujar tapi ku maafi aja, nah kan itu kan tuh. Bujur aja, juga nang Sidin nih, Sidin surangan nih, najis nih itu bujur tapi dimaafkan, kan kayak itu bacaannya. Nyaman dah nang dimaafkan dah. Ada kawan lagi deh ulun bayar yang nang kayak itu asal nang kepala nih pusing dah, utang adanya banyak, wah jangan kawal ayah sudah ada salah di gede gandang, nyaman lah ya kawal kada sanggenang lagi. Ya, kan kadang alih lagi dah. Artinya dimaafkan tuh. Dan demikian tiada suci tempat itu jika tinggal rasanya, dan jika suka menghilangkan dia sekalipun, karena tinggal rasa menunjukkan di atas ada tinggal airnya bendanya. Ini di luar daripada makna wadah lah, bukan badan kita. Kalau badan kita ya kakak itu bang sudah, yang penting basuh bubujur. Basuh bang air besar tuh bubujur, basuh bang kami itu bubujur. Udah tiis hanya dibasuh. Kencing habis, dah kencingnya hanya dibasuh. Apabila belum habis masih kalau dibasuh itu nambahin najis jadinya. Itu makna tinggal rasa tuh, rasa ada lagi manitis. Jangan dulu. Lalakian disuruh diurut dulu. Ya hilang lah itu. Bilang contoh kayak salang, ya salang tuh nyabanya ada tak tinggal di dalam tuh, mendigarakan hilangnya. Saya berdaham-daham supaya bergerak enggak hilang tak, anjar bebasuh. Kalau agama ini sangat memelihara kita, agama kita tuh memelihara, karena kitanya nih, pina kada hendak dipelihara. Sedang dah dokter mau obatin, obatnya ini minum kita kada hendak minum. Kita tetap pina ingin orangnya. Pina susah orangnya, susah rezeki, susah berusaha, susah keluarga, bahkan ada selesai masalah bersuci nih. Barang gawe aja nih. Di suci inilah sukses seluruh masalah dunia. Dah itu datang orang entah nak belanja, cil ada ke barang ini, kurangnya nih. Ini bilang kada bisa memelihara diri. Kada bisa berminyak wangi, berbau badan. Paling satu umat orang ada kawan menukar. Nah ini jurang nih bisa garing bulik keilihan. Artinya di situ kalau tuh letak awal di masalah ini. Di agama ini malah jadi pardonya, sunnahnya ya wangi kehabisan. Wangi badan kita, wangi pakaian kita, wangi itu kehabisannya. Tapi walaupun kita nih lain Rasulullah semuanya sarang bakal ada wangi. Tapi nama pakaian ini wangi jadinya. Nyaman bahasa orang tak. Nah kadang kalau manusia itu lahir sial, kadang itu lisan manusianya boleh sial. Mana ada sial lahirnya, sabarataan jalan lahir, kan kuberi rezeki nah ini, kuberi umur nah ini, sudah kayak itu tercatat sudah. Cuma seorang juga sia-sia sorangan. Nah apa nang dia malakan, yaitu najis. Najisnya itu bak berjalan cur bak kami bebesokan deh itu nyupir taksi ya kada masuk disugi kada mau jadi bosnya entah bak kami aja jatuhan bebarang aja dijulungi duit mah ngalihin ini salang nang sudah kada berduit bebarang aja maginnya ay berduit. Malaysia di dalam itu tulisannya dalam Anwar, jikalau tiada hilang rasa najasa melainkan dengan memotong tempat makan najis maka itu dimaafkan daripadanya.
sama aja kalau habisannya lah. Maka diumpamakan masih daripada barang apabila berdarah gusi seorang atau karena najis mulutnya dengan najis lain. Kata Ibnu Hajar, topa harus merasakan najasah pada tempat dibasuh. Apabila galib atas janah hilang rasanya karena hajat. Apabila zan kan suci tempat yang dibasuh, tidak wajib mencium bau najasahnya, sunnah juga. Nah di atasnya itu masalahnya, misalnya darah seseorang anu mulut gusinya itu bengkak, kemudian berdarah. Bau kumur, air itu bercampur darah, bau kumur bercampur darah. Kayak apa nih hukumnya? Akamannya menaguk air liur atau buat darah tadi. Datang kalau periksa ke dokter, ya dokter, nah ini dipotong, habis kan bergusi lagi. Artinya dimaafkan aja darahnya itu tadi, gak ada masalah. Bahaya parah. Jangan tapi digatuk nah gusi bangkak tuh. Digatuk aja nah itu. Jadi anunya jadi jurang bertambah jadinya. Nah, Pak Dokter bertambah tadinya. Habisan ada nih. Penyakit rasa sedikit bertambah apa? Anak disambat hilang nih, sedikitnya ada habisannya. Bahasa kita obatnya sebenarnya di diri kita. Apa ini ada benda jenis bangka kepala dangan itu saat jangan tapi digantung. Kita kan menanyakan lidah kita ini menggantung pas itu pulang. Habis sakit gigi kan hilang sakit gigi, digawil harus giginya. Dia katakan ini hilang surat pamananya tuh obat dari diri itu. Obatnya nang di luar diri itu minum obatnya itu. Jangan sembuh cepat enggak. Tapi waktu juga isinya kita juga Allah maulahkan seluruh apa yang dimakan diminum tak ada obat di dalamnya, lalu menjadikan yang ada penyakit di badan sembuh. Jadi kita hendak sembuh. Obat itu hanya sementara agar supaya kita nyaman, nah itu aja. Nah yang diambil di masalah sini adalah darah gusi. Apabila sudah pokok umur tetap ada juga maka dimaafkan. Ada bapak lagi. Apabila zan kan khusus tempat yang dibasuh, wajib mencium bau najasahnya, sunnah juga. Diketahui dari itu jika tiada bagimu pencium atau penglihat adalah wajib atas menuntut orang lain pada mencium bau najasah atau melihat ainnya, warnanya, daripada akan dengan galib dannya akan hilang ainnya sifatnya. Jika tiada hilang sifat najasah mungkin dengan asnan atau sabun atau dikikis. Asnan itu jenis yang kayak kita tumbuh-tumbuhan yang bisa ulah gusuk lah. Bari kan bisa ulah gusuk tuh bahasa Banjar karawila tuh dijemur tuh kulitnya. Karena hilangan yang kalupas itu bisa diulah gusuk pasang mandi. Itu asnan. Sabun atau dikis yang kayu dan pokok wajiblah atasnya menghilangkan dia dengan itu. Jika hilang sifatnya yang lain itu maka sunnah bagi menghilangkan dengan yang tersebut, tapi tiada wajib untuk menghilangkan dia. Yang umpama sabun apabila perlu akan dia dengan harga seumpamanya adalah yang terlebih barang dibilang ya pada tayamum. Kesimpulannya bermula bersuci itu kita dahulu merasa suci, yakin selesai. Ada penang kita biasa selesai buang air besar lalu sabun tangan itu sunnah aja. Ada wajib menyabuni itu supaya bersih sempurna. Tapi mun kada bersabun kada mau bersih wajib ambil sabun. Kayak apa kisahnya itu? Apa mau dimakan? Kan masalah makanan itu, makanan tuh keluar
dibasuh nih waktu makan, tangan nang dibasuh, waktunya udah hancur dalam parut, kotoran nang dimakan nang dibasuh. Bapaling hidup nih. Yang di dalam surga makan tangan kanan, kada dai bebasuh. Kada bihira orang surga. Kada diwisi di surga dah. Kada bihira orangnya. Bakaya apa ini? Bakaringat orangnya. Keringatnya nenek ya kayak tadi keluar harum. Ada juga di surga di Betoha. Sehari makin dibawa ibadah, makin bermuda. Ada nang bermuda jadi bayi, ada kayak itu. Maksudnya bagus, berbungas, betampan kayak itu maksudnya. Kayak apa ini lah, maka kita nah ini di dunia masih ada tahu di surga kayak itu, di dunia kayak ini dimakan jadi kotoran, di surga dimakan bertambah muka kita bertambah seluruhnya. Nang waktu memakan itu juga orangnya ingat on Allah Ta'ala. Dan syaratkan membersihkan tempat dengan air yang sedikit, bahwa hendaklah ada itu datangkan tempat yang karena najis seperti dicucur ke atasnya, karena jika di atas seperti datangkan tempat yang karena najis ke dalam air yang sedikit saya jadi najislah air itu sama tempat bertamu dengan dia. Airnya sedikit nah itu lalu hendak babasuh bahiran ini begayung, ini kada dicolok di gayung itu, nah itu najis sangat segayungan. Di sungai kan apa bercabur besok. Asarah di sungai banyak airnya sedikit begayung. Allah Ta'ala mulahkan gayung pulang. Membahasa dia mentai timba. Diulahkan bang pacang bebasuh aluna. Coba kalau kan ada timba kayak apa gayung negara malihnya. Kalau Allah Ta'ala mulahkan artinya memang keperluan kita ini dasar diketahui Allah adalah setiap waktu masa itu beda keluaran itu benda memang perlu. Nah itulah makna Allah mengetahui. Ilmu wajib bersifat dah. Orang sebelum kita ini kada tahu di TV, kada tahu di HP, hanya nang bahari bandar radio je tahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui kita memandiar orang dengar radio aja muyak dulu kan orang TV muyak juga kada kau bersuara seorang ya nak jadi artis juga ulah kan orang HP pak bisa nih ya kada begawi lagi. Allah Ta'ala meulahkan supaya kita nyaman beribadah isinya penjelasan. Lalu di setiap waktu lebih jelas tentang mengenal Allah. Bisa diri seorang mainnya itu. Artinya langsung bahan paunjunan bang bisa jual kayak itu. Artinya kami memulai maunjun di anu itu. Barang aja juga paunjunan jangan tapi percaya. Bisi kabun lah, lain kabunnya kabun orang. Maksudnya di situ ada kan contoh Allah Ta'ala mencontohkan mengenal Allah. Coba lihat ya, orang mengakui karena itu hanya sekadar gambar, sekadar media, sekadar Allah Ta'ala menyatakan itu wujud makhluk. Wujud makhluk itu ya kayak itu maksud. Nang kita cari itu Allah Ta'alanya nang kayak itu. Jadi imbah kita film sekalinya bagar gambar kita padahal mati gambar itu kenyataan kita itu. Gambar itu bayang-bayang kita kalau itu kenyataan gawiannya nah. Tapi menurut kita kan ada berupa nih Allah Ta'ala ada berupa kenyataan gawian orang. Nah, apalagi kada yakin kan kayak itu.
sanata-natanya pada insan yang bernama manusia ini nyata benar perbuatan Allah nang menggawe maulah dan maaturnya. Si manusia ada percaya, si manusianya ada percayanya karena apa dasar hidup ujar si manusia. Diulahkan ulang, contoh-contoh ulang, bertambah ulang, macam-macamnya. Ujar orang yang kada mengerti, ini merusak iman kita nih, ini merusak ibadah nih, kada mengerti. Setiap dekat dengan hari kiamat, setiap itu nyata. Pada jahilnya seperti merusak agama, karena nyata hakikat agama kayak rusak. Allah Ta'ala itu menyatakan, nah aku itu lalu merusak syariat. Habisannya terjadilah hari kiamat. Baik itu jalan teraya siapa yang bujur-bujur ada, kayak itu habisannya. Di mana mulkul yaum, kayak itu kalau terbacanya lillah. Pada jahirnya merusak agama akan diumpamakan seperti pakaian membawa renak bakubas. Jahirnya hakikat bertampak. Ya syariat itu bakubas hakikat bernampaknya. Manusia dasar kada berdaya itu bernampak. Itulah kan contoh, coba lihat ya orang perang tuh ada lalu rudal, adalah berdaya manusia kada berdaya. Dasar manusia kada berdaya di rudal. Hancur lah yang gitu orang apa? Orang kada berdaya coba sama pada orang hebat. Nah itu kelahirannya perangnya. Tapi habisannya kan banyak ya sama makhluk habis juga ya. Itu kalau tuh baru mulai perbicaraan antaranya dan antara akasnya bahwa air yang mendatang atas tempat yang karena najis lebih kuat ia daripada air yang datang kepadanya tempat yang karena najis. Ya dasarkan marah tempat yang dibasuh pada yang dapat diparah, tapi yang dipilih sunnah juga supaya keluar khilaf mereka yang wajibkan dia. Ya ada bija pada air yang mendatang atas tempat yang karena najis itu bahwa ada ia datang dari atas atau datang ia dari bawah. Jika karena najis mulut seorang madailah kan dia mengambil air dengan tangannya. Jika tiada ditinggikannya ke tangannya atas mulutnya sekalipun. Ada masalah cara bau kumurnya. Karena di mulut Bang. Kita mencuci kain dari karena najis. Basi dicuci di simburan air. Itu hukum basuh narannya. Menyimbur itulah yang hukum basuh. Adapun menyikat itu tidak ada hukum membasuh. Itu hukum membersihi adanya menghilangkan. Wajib menghilangkan tetapi seluruh najis wajib dibasuh. Lalu bagaimana setelah dibasuh? Selesai hukum. Lalu ada kaul wajib diparah. Airnya yang dipakaian tadi ya dipulas gitu. Ada kaul. Lalu jadi kita hilangkanlah hilapiah diparah, dipulas. Isinya nama cepat kering. Kalau ada di parah ya bisa 3 harinya kering. Baju 3 lembar aja ya berarti lanjang orangnya. Itu jadi lebih baik ambil kaul itu mudah memakai. Mbahnya man benar agama ini ada yang menyusahkan kada. Mazhab 4 itu hanya agar supaya kita jangan ragu waktu menggawinya seluruhnya kada ada penisbah kepada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali kada ada sebenarnya, tetapi karena penghargaan kita seluruh penisbahan kepada Rasulullah. Jadi hanya kesalahan di dalam orang di bawah mengakui saya mazhab Syafi'i, tidak ada mazhab Syafi'i sebenarnya mazhab Rasulullah, cuma melewati beliau. Lalu kadang-kadang karena bingung kita memakainya itu, sehingga lalu salah satu itu seluruhnya dari Rasulullah. Itu kan diprotes orang tuh.
Kenapa Rasulullah kadang menyuruh kami ikut Imam Syafi'i, ya, kadang ikut Imam, ada kayak itu, pembacaannya itu kan penghargaan mereka. La yaskurullah malam yaskurin nas, kan kayak itu. Ada berterima kasih kepada Allah, orang ada berterima kasih kepada manusia, penghargaannya kepada mereka, sambutannya. Padahal kaul hadis Rasulullah, mana ada buahnya ini? Seluruhnya Rasulullah di atasnya. Dan wajiblah atas membasuhkan barang pada hal zahir di mulutnya dengan balaghah hukum umumnya, harus baginya menalan suatu di air liur selagi belum suci ia daripadanya. Jikalau karena najis batin bajana dengan najasah yang air jangan ditumpahkan kadang air tatkala basuh kan kemudian dihilangkan air najasah, hilang airnya maka barulah ditumpahkan air ke dalamnya serta diedarkan air itu masuk pihak batin bajana, sucilah bajana itu. Maknanya Datuk Kalampayan atau di dalam penerapan masalah suci ini sangat dalam beliau, sampai masalah bahari belana itu bejana najis ada di dalamnya, tak kayak apa cara menyucikannya, dibersihin najis hanya ditumpahi banyu. Ditumpahi banyu diangkat, kalau diangkat diputar air di dalam hanya ditumpah baru hukum suci. Artinya sangat dalamnya masalah kenapa? Karena ini awal daripada ad-din an-nazafah, atau awalnya agama adalah asucian. Nah itu awal suci zahir, suci batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua. Ampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya syuhada wal salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah.